Oke baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Benteng Vastenburg izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Tegar Ramadan Wicaksono dengan NIM 2405030 106. Perkenalkan nama saya Farid Bahtiar Akbar dengan NIM akhiran 082. Perkenalkan saya William Abidiyah dengan NIM akhir 099. Saya Tegar Bima dengan NIM akhir 114. Itu Ramadan. Saya Ahmad Saudi dengan NIM akhir 081. Kami di sini akan membuat video vlog tentang bagaimana asal muasal benteng Vastenburg bangun. Untuk videonya bisa kalian ikuti. Let's go. Benteng Vastenburg ini adalah peninggalan kolonial Belanda yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1746 sampai 1747 dengan alasan utama sebagai benteng untuk mengawasi Kesultanan Surakarta dan Mangkunegaran yang pada masa itu adalah pemerintahan Pakubuwono II. Nama Vastenburg ini berasal dari kata Vaster dan Burg. Kata Vaster memiliki arti kuat atau kokoh, sedangkan Burg memiliki arti benteng. Jadi penamaan Vastenburg ini memiliki arti benteng yang kokoh atau benteng yang kuat. Benteng ini menjadi pusat pertahanan militer Belanda untuk memperkuat posisinya di Surakarta dan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman dari pihak lokal maupun asing. Jadi pada masa dahulu Benteng Vastenburg ini digunakan sebagai pusat kekuatan militer Belanda di Surakarta. Jadi sebagai simbol kekuatan VOC untuk penjagaan di keraton. Dan bangunan ini terdapat beberapa zat penjagaan di pojok-pojok tiap dinding benteng dan dengan ketinggian temboknya itu 7 meter dan dikelilingi oleh parit yang ada di sini dengan kedalaman 3 meter. Berarti yang menurut Bapak, upaya apa yang harus dilakukan untuk melestarikan benteng ini? Upaya yang harus dilakukan itu terkait atau harus ada integrasi dengan semua pihak, dari pemerintah, pemerhati budaya, manusia harus saling bekerja sama untuk melestarikan, menjaga dan merawat aset peninggalan yang telah diberikan sama kita ini. Kalau hanya satu pihak, ibarat kata kaki, kalau hanya berjalan satu kan nggak akan pernah lancar dong. Kan harus ada 2 kaki untuk bisa lari ya. Nah, di sini saya berharapnya pada kalian sebagai generasi muda, apalagi kalian dari teknik arsitektur, saya berharap ke depan jauh di saat nanti kalian sudah menduduki posisi yang tepat atau jabatan yang sesuai, tolong perhatikan benteng ini, kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan atau pihak yang punya kompetensi supaya benteng yang ditinggalkan sejarah ini bisa terjaga dengan baik, karena sejarah tanpa ada bukti hanya akan jadi cerita belaka, tidak akan pernah ada sensasinya atau tidak ada nilainya. Aku cuma ada cerita, kalau sebatas cerita kan sebatas legenda sama mitos. Jadi, tapi kalau sejarah selama ada buktinya berarti sejarah itu capek. Apalagi untuk tanggapan saya secara pribadi untuk kondisi benteng ini memang sudah gimana ya, cukup memprihatinkan, dimana lahan yang ada di benteng ini semua rata-rata sudah memiliki dari beberapa orang. Jadi untuk secara utuhnya benteng ini sudah tidak ada. Hanya tinggal dindingnya saja. Ya, pemilunya sudah pecah-pecah mas. Dulu ini diberikan oleh Belanda pada Indonesia untuk dikenang, dijadikan sebagai bahan bukti sejarah bahwa Belanda pernah di sini. Tapi oleh pemerintah yang punya kepentingan, yang mana saya juga tahu yang mana orangnya,
kepentingannya apa tidak tahu. Di tahun 89, tahun 98, 1989, 1990 itu terjadilah sebuah peristiwa Gimana? penghilangan bukti sejarah. Sekarang yang udah lihat tinggal lapangan seperti ini. Dan tidak ada apa. Padahal dulu di dalam ini bangunannya lengkap. Nanti saya tunjukkan setelah kita ngobrol, saya tunjukkan nanti bisa kami jadikan sebagai bahan untuk pembuatan tugas kalian nanti di kami. Seluruh benteng di seluruh Indonesia pasti menghadapnya ke timur dan ke barat. Tidak pernah ada yang ke selatan ke utara. Seandainya ada pintu utara atau pintu selatan itu hanya pintu alternatif. Contohnya seperti itu. Kalau yang ada tangga kiri kanan dua itu sebenarnya pintu ke arah utara. Pada masa dulu yang boleh lewat sini hanya Jenderal VOC ataupun sekelas Raja Kasunanan. Selain itu tidak boleh lewat sini. Untuk panglima perang semuanya lewatnya gerbang belakang. Untuk yang prajuritnya lewatnya yang sisi utara. Untuk memudahkan pengawasan, pintu yang sisi utara ditutup, ditinggalkan dua pintu timur dan barat. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lagi ada di spot yang menarik banget nih buat dibahas. Jadi kita sekarang ada di rute pelarian untuk para prajurit. Jadi jalur ini adalah sebuah jalur pelarian yang digunakan para prajurit ketika prajurit itu mengalami kekalahan ataupun keterdesakan yang sangat hebat. Jadi para prajurit itu bisa melarikan diri menggunakan jalur ini. Dan di sini ada satu akses tangga naik ke atas benteng yang bertujuan untuk mengawasi daerah Kemangkunegaraan yang berada di daerah utara dan daerah selatan yaitu Keraton Surakarta. Seperti itu. Jadi di sini ada 6 titik lubang jalur pelarian ya, teman-teman. Mari, jadi kali ini kita akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di Benteng Pastenberg. Permisi Kak, mohon maaf waktunya nih. Gimana? Kami dari Maca Proyek Tektones, Ya, izin mewawancarai buat observasi. Oh. Kira-kira kakaknya berkenan apa enggak? boleh Mas. Boleh banget. Sebelumnya Ya. boleh tahu namanya siapa Kak? Oh, bahkan Ariel dari Purwokerto. Oh, Mercy dari Semarang. Oke. Oke. Nah, untuk tujuan kakaknya datang ke Benteng Pastenberg itu kira-kira apa sih? Jujur, sebenarnya karena kita habis dari UNS juga mungkin kesini ya jalan-jalan sih, kita jalan-jalan aja. Oh iya, berarti kayak mampir gitu Iya, ya. Iya. mampir ke sini. Kebetulan deket juga dari Betul. UNS. Nah, ini datang bareng keluarga, teman atau Sama teman-teman. sama teman-teman? Iya, sama Oh, teman-teman. iya sama teman-teman. Betul. Nah, terus apa namanya? Menurut kakaknya sendiri nih, kesan pertama dari Benteng Pastenberg itu apa sih, Kak? Eh, Kira ya karena pertama kali juga ya, jadi ya cukup menarik sih bentengnya ini karena baru pertama kali lihat juga. ya berarti kayak bagian depannya tuh Iya, cukup menarik perhatian ya, Kak? Iya, Nah, untuk kan di sini banyak kuliner-kuliner nih, Kak. Betul. Kira-kira menarik apa enggak? menarik sih karena ya banyak makanan-makanan juga kan di sini. Terus ada beberapa juga kayak souvenir juga kan. Ya, menarik sih cerita. Nah, kira-kira dari pendapat kakak nih, setelah melihat kondisi luar dari Benteng Pastenberg karena ada kendala kalau makan kita perizinannya sulit ya, Kak? Iya. Ya, kira-kira ada nggak sih yang perlu diperbaiki dari kondisi luarnya kayak
pulang apa-apa itu Ini lebih di karena kan banyak orang sini ya, mungkin Iya. kayak itu rumput-rumput yang di bentengnya mungkin bisa sering dibersihin lagi, Oh terus juga iya. itu dicat ulang juga bagus sih karena itu nanti kan bisa lebih menarik perhatian orang-orang yang datang ke sini juga kan. Iya, betul banget. Itu sih. Nah, mungkin segitu aja sih Kak terkait pertanyaan dari kami. Oke, terima kasih. Ya, makasih banyak Ya, Kak. sama-sama. Ya, mari. Ya. Benteng Vastenburg adalah benteng peninggalan VOC yang dibangun tahun 1746 untuk mengawasi Keraton Surakarta. Bangunannya berbentuk bujur sangkar dengan bastion, parit pertahanan, serta 2 gerbang utama. Sepanjang sejarahnya, benteng ini dipakai Belanda, Jepang, hingga menjadi lokasi strategis pada revolusi kemerdekaan. Setelah era kemerdekaan, benteng sempat terbengkalai hingga polemik pembongkaran tahun 2008 memicu penetapannya sebagai cagar budaya. Kini Benteng Vastenburg direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai ruang publik serta pusat kegiatan budaya dengan pelestarian yang menjaga struktur asli dan nilai sejarahnya.